Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah terapan layanan konselor akan membawakan video simulasi dari program BK yang sudah kami rancang bersama. Perkenalkan, saya Siti Alimah sebagai wali kelas. Perkenalkan, nama saya Nabila Alimulya sebagai guru BK. Perkenalkan, saya Siti Zainab sebagai wali murid 1. Saya Sakila Kusumawati Nurjana sebagai wali murid 2. Perkenalkan, saya Najwa Sabila Zahra sebagai wali murid 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat masuk. Jadi gini Bu, ya, saya sebenarnya cerita dulu nih ya Bu ya. Jadi saya itu sebenarnya sangat kewalahan sama anak kelas saya. Anak kelas saya itu belajarnya pada enggak serius gitu ya. Ada yang saya lagi jelasin mereka malah bercanda, sudah diomong sama saya gitu, sudah saya tegur, tapi mereka tetap melunjak, tetap terus bercanda mereka itu. Sudah ada anak yang pembulian gitu ya Bu ya, dia membuli, menyebutkan nama-nama orang tuanya gitu kan, manggil si ini pakai nama bapaknya gitu kan, nggak enak banget kan ya didengarnya. Terus ada yang masih belum bisa baca Bu, padahal kan sudah kelas 5 gitu ya, sudah sebaiknya mereka sudah lancar gitu membacanya. Jadi kalau seperti itu ya bagaimana ya Bu ya solusinya? Apakah ada solusi? Jadi kalau begitu saya juga kebetulan sudah merancang beberapa program, mungkin bisa kita terapkan yang di kelas nanti. Tapi sebelum itu sebaiknya kita adakan sosialisasi bersama wali-wali. Mungkin wali-wali bisa menjelaskan dengan wali-wali. Baik Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang muda-muda semua. Siang Bu. Alhamdulillah ya alamin, kita bisa berkumpul di kelas ini ya untuk bersosialisasi tentang anak-anak di sekolah. Alhamdulillah, jadi tujuan saya bersosialisasi dengan bunda-bunda semua ini memberi tahu tentang keseharian anak-anak di sekolah itu seperti apa ya bunda. Loh, emang kenapa Bu anak-anak di kelas ada apa ya? Jadi gini bunda, anak-anak itu di kelas ya seringkali terjadi tidak fokusnya dalam belajar. Intinya ya, si anak-anak itu misalnya nih saya lagi nerangin, tapi si anak-anak itu ada yang masih bercanda, udah saya tegur tapi si anak-anaknya menjawab gitu. Loh kenapa ya, kok saya itu sampai bingung, kok dia bisa menjawab saya gitu ya, kok dia bisa melawan gurunya, kok dia gimana loh, apakah dia tidak belajar di rumah gitu kan, seperti itu jadinya. Terus juga ada juga yang sering membuli, ledekin temannya gitu Bu. Kan maaf ya semuanya anak berkulitnya putih, maaf ya, nanti kalau misalnya ada anak yang kulitnya agak pekat dikit gitu kan, ikut kayak gitu Bu, ledek-ledekin. Jadi saya kurang gimana ya, nggak enak ya. Terus juga sering banget terjadi ledek-ledekin tentang nama bapak. Saya paling gak suka sama anak seperti itu ya. Saya juga aneh gitu kan, ya Allah kata saya itu ya. Nah terus ada juga saya lagi nerangin, mungkin kadang ada yang tidur. Saya aneh gitu, anak kenapa tidur? Kayaknya dia tuh lelah banget. Apakah malamnya nggak bobo gitu kan? Kata saya tuh. Kalau ibu nggak percaya nih ya Bu, saya ada buktinya. Maaf ya Bu, anaknya tadi tidur saya foto. Ih, anak siapa itu? Iya, anak siapa? Ada buktinya ya. Jadi saya sudah konsultasi ke guru BK, sudah meminta saran juga ke guru BK bagaimana sih ya agar anak-anak tidak seperti itu. Dan sekarang mungkin sama guru BK yang akan disampaikan, kita ini akan mengadakan program. Baik bunda-bunda, saya di sini sebagai guru
membatasi waktu anak saat bermain, belajar, dan istirahat. Nah nanti bisa ya untuk jadwal hariannya itu bisa mendaftarkan ke ibu ayahnya langsung di sekolah. Dan selanjutnya itu ada program literasi digital dan pengawasan gadget, keamanan internet, edukasi mengenai bahaya konten negatif, penipuan online, dan perlindungan data pribadi anak. Mungkin budak-budak di sini juga bisa yang membatasi anak dalam bermain HP. Kan sekarang itu sudah banyaknya konten-konten yang menyeleneh atau yang tidak pantas untuk dilihat untuk anak-anak yang masih di bawah umur. Dan sebaiknya bisa bunda-bunda untuk mengawasi atau membatasi waktu anak untuk bermain HP di rumah. Dan untuk program selanjutnya juga ada pengawasan lingkungan dan pergaulan. Pentingnya orang tua mengetahui dengan siapa anak berinteraksi baik secara langsung maupun dari. Mungkin bunda-bunda di rumah bisa ya di rumah itu mengawasi atau membatasi misalkan anak itu bergaul dengan siapa. Itu penting ya bun, kalau misalnya itu penting ya untuk bunda mengetahui anak bergaul dengan siapa, membatasi izinnya misalnya jangan terlalu sore atau baik bunda. Mungkin hanya itu saran dan solusi dari saya. Kami sangat berharap bunda bisa menerapkannya itu semua di rumah. Baik, selanjutnya yang harus dilakukan oleh ibu. Tapi Bu, saya mau pertanyaan nih, emang anak saya kenapa di kelas sampai kita sosialisasi ya, terus ada segala saran nih buat diterapkan. Mana saya nggak ngerti lagi tuh literasi digitalnya, mana kita juga nggak ngerti, kita bakal dikasih aja, mami sosialisasi. Coba anak kita teh emang kenapa tadi kan udah dikasih tahu ya cuma ada yang nggak bisa ini, coba anak saya kenapa? Kasih tahu deh, oke, tenang dulu ya ibu ya. Jadi, kenapa diadakan sosialisasi seperti ini dan kenapa diadakan program seperti ini oleh guru BK? Karena tadi kan sudah saya ceritain ya Bu ya, sampai saya ada buktinya. Tadi si Rehan tidur di kelas karena mungkin dia begadang. Sama saya ditanya, begadang, kenapa kamu begadang? Kenapa kamu udah tidur semalaman? Aku main FF Bu, aku main Roblox Bu, sampai jam 11, sampai jam 12. Itu sudah malam banget ya Bu ya. Coba nah kamu di situ coba anak-anaknya jangan suka dibiarin begadang, jangan suka dibiarin main HP terlalu lama ya Bu ya. Saya harap ya si bunda-bunda ini semua pokoknya batasin anak-anak buat main HP. Ini juga demi apa Bu? Demi kebaikan kita semua. Kasihan dia dan juga kalau sekolah nggak pernah fokus, selalu ngantuk. Kan anak-anak tuh kalau lagi belajar terus ngantuk tuh gak enak banget kan? Kita juga pasti pernah ngerasain misalnya lagi ngapain tuh lagi ngantuk tuh kayak gak enak banget kan ya Bu ya?
isolasinya di rumah, nggak sama saya semua kan. Di sekolah juga saya ngurus nggak cuma satu anak aja. Ini berapa coba muridnya? 38 murid, mau 40 murid ini saya ngajar, gitu kan? Kan saya juga nggak ngeh semua gitu ya urusan saya. Jadi mohon maaf ya, mungkin kata bunda-bunda semua ini ribet, tapi ini bukan ribet Bu. Buat agar ini tuh demi kebaikan anak-anak kita. Berarti saya harus menerapkan program-program tadi ya Bu di rumah ya. Yang apa tadi kan programnya teh ada literasi digital itu. Kalau misalkan yang pergaulan itu berarti tentang ini dong, teman-teman mainnya aja Bu. Apa gimana Bu? Ya, itu tentang teman-teman mainnya aja. Kan teman-teman main ya, ibu kan di rumah ya, misalnya mbak ibu juga misalnya neneknya, ibu bisa tanya ke neneknya, kalau main suka sama siapa, gitu kan? Kalau teman-temannya kurang baik, ya mending dia di rumah aja, mending anak kita di rumah aja, kalau enggak ya kasih apa gitu sama kita. Permainan kan sekarang juga pembelajaran juga banyak yang berbasis game gitu ya, nggak cuma belajar buku aja susah